Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Ananda Nur Saputri dengan NIM 07021381823113. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model hybrid learning. Perlu kita ketahui bahwa hybrid learning identik dengan blended learning. Hybrid learning ini merupakan pembelajaran yang menggunakan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka secara teratur dan efektif. Menurut Boyle dan kawan-kawan tahun 2003. Sedangkan menurut Graham Kaleta tahun 2002 dan Brandwenger 2005 menyatakan bahwa hybrid learning adalah pembelajaran yang diintegrasikan secara normal melalui pembelajaran di luar kelas, di mana dapat menggunakan fasilitas elektronik sebagai tutorial, kelompok belajar, atau informasi dari perpustakaan. Adapun konsep hybrid learning merupakan proses perpaduan antara dua pola pembelajaran, yakni pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka atau offline. Pelaksanaan hybrid learning ini tergantung pada beberapa faktor, yaitu sarana dan prasarana. Yang kedua, pengembangan profesional guru dalam mengakses teknologi informasi komputer. Yang ketiga, siswa perlu dibekali pengetahuan untuk mengakses komputer dan internet dalam pelaksanaan hybrid learning. Berdasarkan proposisi hybrid learning, menurut Supandi tahun 2014 halaman 50 menjelaskan bahwa komposisi blended learning dapat menggunakan prinsip antara 50/50 atau 75/25 atau 25/75. Sedangkan menurut Dizwan, Mosakal, dan Puch tahun 2007 halaman 179 menyatakan bahwa proposisi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online sebesar 50% per 50% atau 60% per 40%. Sedangkan menurut Allen dan Seaman tahun 2007 halaman 67 menyatakan bahwa proposisi blended learning memiliki rentan antara 30% sampai 79%. Penjelasan selanjutnya ini mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi hybrid learning. Yang pertama itu ialah tatap muka, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga aplikasi, yang keempat tutorial, dan yang kelima kerjasama, dan yang terakhir evaluasi. Di setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihan hybrid learning ini, yang pertama, siswa sedini mungkin harus mengenal teknologi komputer. Yang kedua, materi bisa didapat di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, siswa menjadi cerdas dan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, penggunaan teknologi sebagai media yang dapat dijadikan sumber pembelajaran. Yang keenam, internet dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selain kelebihan, hybrid learning juga memiliki kelemahan. Yang pertama, untuk ukuran sekolah pada umumnya di Indonesia, penyelenggaraan hybrid learning masih dirasakan sangat mahal karena memerlukan biaya yang besar untuk membeli komputer, untuk biaya internet. Dan yang kedua, diskusi pembelajaran cenderung bukan berdasarkan kemampuan siswa, tapi melalui akses internet. Yang ketiga, internet
ada ketergantungan dengan sinyal yang mempersulit guru dalam menyusun waktu pada rencana pengajaran secara efektif. Yang keempat itu daya tarik peserta didik terhadap buku terkesan kurang diminati sehingga peran perpustakaan tidak maksimal. Dan yang kelima, upaya merekayasa proses pengajaran melalui komputer yang dilaksanakan guru. Baiklah, saya akhiri penjelasan materi hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.